Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Santa Superia Bersumbiring dengan NIM 21130710034 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pada sistem indera manusia. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan mekanisme jalannya rangsangan cahaya pada mata. Yang kedua, menentukan persamaan dan perbedaan antara indera pembau dan pengecap. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antara indera pembau dan indera pengecap. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan dua pengamatan. Yang pertama yaitu pada indera penglihatan, dan yang kedua yaitu pada indera pembau dan indera pengecap. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pada indera penglihatan, yang pertama yaitu kertas manila berwarna putih, penggaris, spidol ataupun pulpen, dan yang terakhir yaitu gunting. Adapun prosedur kerja pada pengamatan indera penglihatan, yang pertama yaitu guntinglah kertas manila dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 3 cm. Langkah yang kedua yaitu buatlah tanda positif dan tanda negatif dengan garis tengah 2 cm pada kertas tersebut. Jarak antara positif dan negatif sejauh 10 cm. Dengan tangan kiri, peganglah kertas tersebut sejauh 50 cm di depan mata. Ujung kertas yang ada tanda negatif berada di sebelah kanan. Dengan mata kanan ditutup, pusatkanlah pandangan mata kiri tetap pada tanda negatif, kemudian dekatkanlah perlahan-lahan sehingga tanda positif hilang dan kemudian muncul kembali. Ulangi sebanyak 3 kali. Langkah terakhir yaitu baliklah arah letak tanda negatif dengan menutup mata kiri. Ulang kegiatan seperti nomor 4 dan catatlah hasilnya dalam tabel. Adapun data dari hasil pengamatan pada indera penglihatan dapat kita lihat pada tabel. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa perlakuan yang terjadi pada ketiga kali percobaan tersebut jaraknya sama, akan tetapi menghasilkan jarak titik buta yang berbeda. Nah, pada saat mata kiri ditutup dan mata kanan difokuskan ke tanda negatif, rata-rata dari tanda negatif akan mulai menghilang pada jarak 5,7 cm dari jarak mata dan tampak kembali pada jarak 8,6 cm. Sedangkan pada saat mata akan ditutup dan mata kiri difokuskan ke tanda negatif, maka rata-rata dari tanda positif akan menghilang pada jarak 4,6 cm dan akan tampak kembali pada jarak 9 cm dari mata. Tanda positif menjadi hilang dari pandangan karena pada bintik buta mata yang tidak memiliki sel-sel batang dan sel-sel kerucut tepat di jalur keluar, sehingga apabila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan tersebut jatuh tidak pada sel-sel yang peka terhadap cahaya. Nah, bayangan suatu benda tidak tampak pada jarak tertentu karena terjadi pembiasan cahaya dari suatu benda yang jatuh pada bagian bintik buta pada retina. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum indera pembau dan pengecap yaitu yang pertama, 1 buah apel, kentang, bawang merah, larutan garam, larutan gula, larutan jeruk nipis, larutan kopi tanpa gula, pisau, cotton bud, dan 2 gelas yang telah berisi air. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, dengan menutup mata dan hidung, letakkan apel, kentang, dan bawang merah di atas permukaan lidahmu. Dapatkan rasa masing-masing dari bahan tersebut. Ulangi percobaan tanpa menutup hidung. Dapatkah kamu membedakannya? Dari percobaan 1 dan 2 dapat dibedakan. Kenapa? Karena pada umumnya orang mengandalkan lidah untuk mencicipi makanan. Padahal kemampuan penciuman hidung turut berperan akan rasa makanan. Nah, dari hasil data yang telah ditemukan bahwa pada saat kita meletakkan apel, kentang, dan bawang merah di permukaan lidah, terdapat perbedaan rasa saat mencicipinya, yaitu pada saat ketiga bahan tersebut diletakkan di atas lidah kita dengan mata dan hidung ditutup, maka rasa yang didapatkan dari ketiga bahan tersebut sama, yaitu hambar.
Tetapi pada saat kita meletakkan potongan bawang merah, apel, dan kentang di atas permukaan lidah kita dengan mata yang ditutup dan hidung terbuka, maka rasa yang didapatkan dari ketiga bahan tersebut berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena pada saat kita menghirup aroma akan menentukan rasa makanan yang sebenarnya. Makanan yang berada di mulut mengirimkan aroma melalui rongga hidung. Apa yang kita rasakan pada makanan sebenarnya adalah aroma dan dihembuskan oleh napas. Pada saat kita menghirup aroma akan mendorong molekul makanan ke belakang mulut dekat dengan penciuman. Hal ini disebut dengan retronasal yang memberikan pengalaman penting terhadap rasa makanan. Pada langkah yang keempat, yaitu dengan menggunakan kain bak steril, oleskan larutan NaCl 10% ataupun garam di seluruh permukaan lidah. Pada bagian lidah manakah dapat merasakan larutan tersebut? Nah, setelah melakukan kegiatan itu, berkumurlah dan jangan lupa mencatat hasilnya. Lakukan juga langkah nomor 4 pada masing-masing larutan seperti larutan gula, larutan jeruk nipis, dan larutan kopi tanpa gula. Pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa lidah bagian tepi depan peka terhadap larutan garam ataupun asin, bagian tepi samping peka terhadap larutan jeruk nipis ataupun asam, bagian belakang peka terhadap larutan kopi tanpa gula ataupun pahit, dan bagian depan peka terhadap larutan gula atau manis. Hal ini disebabkan karena pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil kecil ataupun papila. Nah, pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsangan rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, apabila ini terhubung dengan saraf di otak agar manusia dapat merasakan berbagai macam rasa pada makanan seperti pahit, manis, asam, asin, dan gurih. Adapun kesimpulan kita pada praktikum kali ini yaitu bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut maka tidak dapat dilihat bayangannya. Indra pengecap dan pembau memiliki kaitan dalam proses mengidentifikasi rasa. Hal ini disebabkan karena pada saat kita menghirup aroma akan menentukan rasa makanan yang sebenarnya. Makanan yang berada di mulut mengirimkan aroma melalui rongga hidung. Bagian-bagian pada lidah manusia memiliki tingkat kepekaan terhadap rasa yang berbeda-beda. Seperti lidah bagian tepi depan peka terhadap larutan garam ataupun asin, bagian tepi samping peka terhadap larutan jeruk nipis atau asam, bagian belakang peka terhadap larutan kopi tanpa gula atau pahit, dan bagian depan peka terhadap larutan gula atau manis. Hal ini disebabkan karena pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil kecil ataupun papila.